selamat pagi. Hari ini saya akan membuat video terkait jurnal pembelajaran agenda 2, yakni nilai-nilai dasar ASN. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki pedoman perilaku yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini yaitu nilai-nilai dasar ASN atau yang biasa kita kenal dengan core value ASN. Di mana nilai-nilai dasar tersebut yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, akuntabel, dan juga kolaboratif. Nah, nilai-nilai dasar ASN inilah yang menjadi kompas moral dan juga panduan kerja untuk ASN agar ASN dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, kemudian juga dapat meningkatkan integritas dan untuk dapat terus berinovasi bagi bangsa di masa depan. Namun, dalam agenda pertemuan kita hari ini, untuk dapat mengantarkan kita kepada nilai-nilai dasar ASN, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu birokrasi, apa karakteristik birokrasi, serta patologi birokrasi. Di mana birokrasi menurut Max Weber adalah administrasi atau manajemen yang menggunakan aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Birokrasi bertujuan untuk menciptakan ketertiban, efisiensi, dan konsistensi di dalam organisasi. Nah, dalam hal ini, kita sebagai ASN harus memahami apa sih itu birokrasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik birokrasi. Ada 5 yang menjadi ciri khas birokrasi, yaitu yang pertama dapat dikalkulasi, di mana semua proses dan hasil kerja dapat dihitung atau diukur secara kuantitatif. Contohnya yaitu waktu penyelesaian KTP elektronik. Itu kan ada 7 hari. Nah, jumlah berkas rata-rata yang diproses itu dapat dihitung per hari. Kemudian yang kedua, efisiensi, di mana penggunaan sumber daya yaitu waktu, tenaga maupun biaya harus digunakan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Contohnya, pelayanan perizinan dilakukan melalui sistem online untuk mengurangi waktu tatap muka dan meminimalisir antrian. Yang ketiga, dapat diprediksi. Nah, proses dan hasil kerja dapat diperkirakan karena adanya prosedur yang baku. Contohnya, proses pencairan dana bantuan sosial selalu melalui tahapan verifikasi data yang sama sehingga waktu pencairannya dapat diperkirakan. Kemudian selanjutnya yaitu teknologi, di mana penggunaan alat dan sistem modern untuk mendukung kinerja birokrasi. Contohnya, pemanfaatan aplikasi elektronik untuk surat menyurat, absensi yang berbasis sidik jari, atau pelayanan publik berbasis website. Yang terakhir yaitu kontrol, di mana adanya pengawasan untuk setiap proses, waktu, dan aturan yang berlaku harus sesuai yang telah ditetapkan. Contohnya, audit internal terhadap laporan keuangan instansi, supervisi atasan terhadap pelaksanaan kegiatan, ataupun penerapan SOP secara ketat. Nah, pembelajaran yang terakhir yaitu patologi birokrasi, di mana patologi birokrasi adalah segala bentuk penyimpangan, kelainan, atau perilaku yang tidak sesuai di dalam sistem birokrasi. Ada 8 bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan dari sistem birokrasi. Yang pertama yaitu korupsi, yang kedua penyalahgunaan wewenang, yang ketiga prosedur yang rumit dan lambat, yang keempat tidak adanya transparansi, yang kelima ketidakmampuan untuk memberikan layanan yang berkualitas, yang keenam adanya diskriminatif, ketujuh adanya konservatif, dan yang terakhir adalah mental feodal. Berbagai bentuk patologi birokrasi ini masih sering terjadi dan ditemukan di dalam pelayanan publik instansi yang ada di seluruh Indonesia. Prosedur yang rumit dan juga lambat membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan yang seharusnya mudah dan sederhana. Kemudian, ketidaktransparanan dalam penyampaian informasi menimbulkan kecurigaan dan dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang. Selain itu, ketidakmampuan birokrasi dalam memberikan layanan yang berkualitas semakin menurunkan kepercayaan publik. Selanjutnya, praktik diskriminasi yang dirasakan terhadap masyarakat, baik itu terhadap suku, agama, status sosial, atau kedekatan pribadi yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Sifat konservatif juga yang enggan berinovasi menghambat adaptasi terhadap perkembangan zaman. Lebih dari itu, adanya mental feodal yang masih melekat pada beberapa aparat
yang menempatkan diri di atas masyarakat semakin menjauhkan birokrasi dari peran utamanya sebagai pelayanan publik. Baiklah, cukup sekian terkait jurnal pembelajaran terkait pemahaman dari agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar ASN. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.